Sifat fisika tanah. Secara fisik, sifat fisika tanah tersusun atas partikel mineral dan organik dalam berbagai ukuran. Partikel mineral dan organik menyusun kurang lebih 50% volume tanah. Sisanya adalah berupa pori berisi oleh air dan udara. Dinamika keberadaan fraksi padat, cair dan gas di dalam tubuh tanah menyebabkan tanah sering dikatakan sebagai sebuah sistem tiga fase. Seluruh fisik tanah dipengaruhi oleh sistem tiga fase dan seluruh pembentukan tanah dipengaruhi oleh sifat tanah. Tanah dikatakan basah jika hampir seluruh pori terisi oleh air, dan tanah dikatakan kering jika hampir seluruh pori terisi oleh tanah. Berikut akan dibahas 7 sifat fisika tanah. 1. Berat volume dan berat jenis. Berat volume atau dalam bahasa asing disebut dengan bulldensity adalah rasio antara berat tenang kering mutlak dengan volume tanah apa adanya. Volume tanah pada kondisi alam yang selalu mencakup volume padatan atau volume pori dalam tanah. Tanah yang banyak mempunyai pori tentunya akan mempunyai berat volume yang rendah, dan sebaliknya tanah yang mampat akan mempunyai tinggi. Berat jenis atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan specific density adalah rasio antara berat tanah kering mutlak dengan volume partikel tanah. Volume air yang ada pada tubuh tanah tidak terhitungkan. Kisaran berat jenis tanah dimanapun akan kurang lebih sama sekitar 2.500 kg. Tanah dengan berat jenis tanah yang rendah menunjukkan dominasi fraksi kasar, dan sebaliknya tanah yang berat jenis tinggi menunjukkan dominasi fraksi halus. 2. Prioritas tanah. Prioritas tanah menggambarkan jumlah pori yang ada di dalam tanah. Kapasitas penyimpanan air tanah sangat tergantung ketersediaan pori tanah. Pori tanah tersusun atas pori makro dan pori mikro. Pori makro adalah rongga yang termasuk di antara agregat tanah, sedangkan pori mikro adalah rongga yang terbentuk antara partikel penyusun tanah. 3. Udara tanah. Proses gas dalam sistem dispres tanah menempati pori mikro dan bersifat dinamik dengan ketersediaan gas tanah. Kehidupan dalam tanah termasuk akar tanaman menggunakan udara dan tanah di dalam bernapas. Tanah dalam kondisi terendam banjir dalam jangka yang cukup panjang dapat menyebabkan tanaman mati lemas karena akar tidak dapat melakukan pernapasan. Udara tanah berbeda dengan udara atmosfer di dalam beberapa hal itu. 1. Udara tanah tidak selalu terus terdapat dalam pori-pori, melainkan silih berganti dengan gas tanah. 2. Udara tanah umumnya mengandung uap air lebih banyak daripada udara atmosfer. 3. Kandungan CO2 udara tanah umumnya lebih banyak, sedangkan CO2 lebih sedikit, kadar N hampir sama. 4. Struktur tanah. Tekstur tanah. Tekstur tanah adalah sifat fisik tanah yang merupakan gambaran deskriptif komposisi ukuran butir-butir partikel penyusun tanah yang digolongkan ke dalam 3 ukuran utama. Ukuran partikel tanah yang kasar adalah pasir dengan diameter antara 2 sampai 0,05 mm. Ukuran partikel tanah yang halus adalah lempung dengan diameter lebih kecil dari 0,002 mm. Yang kelima, struktur tanah. Struktur tanah adalah bagian dari sifat fisik tanah yang membahas kelompok partikel tanah yang mengalami keunggulan koagulasi karena adanya koloid, lempung, dan organik. Penggumpalan partikel tanah yang membentuk pori sekunder yang perannya dalam pengaturan keseimbangan air dan udara lebih penting daripada keberadaan konsumen primer. Yang keenam, konsistensi tanah. Konsistensi tanah adalah sifat fisika tanah yang menggambarkan kuat lemahnya gaya kohensi dan adhesi antara partikel penyusun tanah. Kohensi menggambarkan mudahnya tidaknya hancur oleh karena
suatu tekanan atau beban. Konsistensi menggambarkan kondisi yang mempunyai oleh partikel tanah yang menerima beban dan tekanan. 7. Warna tanah. Warna tanah diukur dengan menggunakan standar tertentu yang ada di dalam daftar warna buku Mensel. Warna tanah diukur dengan menggunakan 3 parameter, yaitu hue, plue, dan chroma. Hue menggambarkan warna yang merajai atau warna dasar yang kualitasnya membedakan antara merah dan kuning. Plue menggambarkan kisaran unsur-unsur dari putih ke hitam. Chroma menggambarkan harkat kemurnian warna